kita udah sering banget melihat ya orang yang tidak sehat itu jangankan menolong orang lain, menolong dirinya sendiri pun nggak bisa. Jadi yang pertama adalah sehatkan dulu diri Anda, self love. Ya, banyak sekali orang yang mendahulukan orang lain dengan alasan, nanti aku dibilang egois, nanti aku dibilangnya nggak mikirin orang. No, yang pertama adalah self love dulu. Gimana kita berdaya? Itu tadi, cintai diri sendiri dulu. Ketika kita mencintai diri sendiri, kita nggak akan cari itu dari orang lain gitu loh. Smart FM, Smart Career. Ada di antara kita ketika kita mengalami permasalahan hidup baik dalam hal pekerjaan atau juga masalah pribadi, akhirnya bukannya kita malah bangkit tapi malah terpuruk. Padahal kita sebagai manusia dibekali kemampuan untuk cerdas dan berdaya. Dan bagaimana agar kita cerdas dan berdaya? Di podcast Smart Career pada kesempatan kali ini sudah ada Mbak Mutia Rizky, High Performance Trainer. Halo Mbak Mutia. Halo Pak William, hai Smart Listener. Thank you ya sudah bergabung di podcast Smart FM pada kesempatan kali ini. Kita membahas tentang cerdas dan berdaya. Yes. Apa sih itu Mbak Mutia? Cerdas berdaya itu kemampuan, ya, keterampilan kita dalam mengatasi sesuatu permasalahan hidup, menemukan solusinya, ya, dan mengatasi permasalahan itu. Bahwa setiap manusia itu kan pasti memiliki masalah masing-masing, mulai dari yang ringan atau juga yang bisa dikatakan berat. Yep. Tapi kita punya kemampuan untuk cerdas dan berdaya. Bisa dikatakan kalau kita sudah jatuh, itu saatnya kita bangkit. Kira-kira seperti itu, Mbak? Ya memang seperti itu. Kalau jatuh nggak bangkit, gimana jalannya, kan gak enak ya. Jadi memang kalau udah jatuh ya memang harus bangkit. Tapi ada kenyataan hidup orang yang sudah jatuh, dia berlama-lama untuk tidak bangkit. Jadi istilahnya kalau menurut saya drama gitu, lebay gitu. Padahal dia sudah diberikan kemampuan bahwa dia bisa menjadi pribadi yang unggul, mengatasi segala permasalahan hidup. Ada orang-orang atau ada case-case di mana ketika dia jatuh atau terpuruk, tapi terpuruknya makin dalam. Yap, betul. Itu Ada. menyebabkan hal yang tidak baik dalam hidupnya, Mbak. Udah pasti ya, istilahnya kita jangan rugi dua kali gitu. Ini kan kenyataan ketika kemarin pandemi banyak sekali orang yang mendapatkan PHK ya, ada yang dirumahkan, ada yang benar-benar diputus kontraknya, gitu, tidak dipekerjakan lagi. Itu aja mungkin sebetulnya kalau orang bisa melihat, sebenarnya itu kan kesempatan kita menciptakan pekerjaan ya. Tapi ada segelintir orang yang merasa, duh saya rugi nih, finansial saya akhirnya jadi terpuruk. Nah, bukannya dia bangkit, tapi dia berlama-lama dalam kesedihan itu. Akhirnya kan jadi rugi dua kali gitu. Ya kan, secara emosinya dia juga rugi, akhirnya dia juga secara pikirannya rugi. Nah, jangan salah nih, kalau udah rugi seperti itu bisa sakit juga. Rugi sampai dua kali, jangan sampai ya. Kalau rugi sekali itu ya itu jadi pembelajaran, tapi kalau dua kalinya ya itu rugi banget ya, Mbak ya. Iya dong, pasti. Ya tadi seperti contoh yang disampaikan oleh Mbak Mutia, jika ada yang terkena PHK pada waktu itu mungkin itu hal satu yang tidak diinginkan ya, Mbak. Yap. Siapa yang ingin di PHK? Tapi ada beberapa kasus ketika seseorang itu menggunakan kemampuan cerdas dan berdaya, ya ketika mendapatkan PHK tapi malah jadi lebih bangkit, membuat sebuah usaha, dan bahkan penghasilannya melebihi ketika dia bekerja. Iya. Ini contoh kasusnya. Betul, dan itu banyak terjadi Pak William, banyak sekali terjadi Smart Listener ya, ketika dia kehilangan finansialnya, kehilangan pekerjaannya, tapi karena dia terdesak, sehingga otaknya muter. Ya, akhirnya diberilah jalan bahwa oke, saya harus menciptakan pekerjaan saya sendiri. Dan setelah beberapa bulan kemudian dia dipanggil lagi oleh perusahaannya, dia mengundurkan diri. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ilmu yang dia sudah dapat di perusahaan itu, pengalaman yang sudah dapat di perusahaan itu, dia mau pakai untuk membangun bisnisnya sendiri. Kan itu lebih baik. Ya, lebih smart gitu, lebih cerdas. Ya. Mungkin ada caranya nih Mbak, bagaimana kita memaksimalkan kemampuan kita yang cerdas dan berdaya, bahwa setiap manusia itu punya kemampuan untuk bangkit ya. Betul. Bagaimana memaksimalkannya? Pertama sih ini jadikan prinsip dulu ya Smart Listener ya. Prinsip itu kan artinya tidak bisa diganggu gugat ya, bahwa kita tuh sudah diberi kemampuan, punya potensi diri. Semua orang punya potensi diri itu. Ya, kita tuh sudah punya kemampuan untuk bisa menjadi pribadi yang unggul, bagaimana kita menghadapi kehidupan kita. Itu udah pasti, udah dari sananya seperti itu. Jadi kalau Anda tidak bisa menggunakannya, sebenarnya Anda yang rugi.
Ya, Anda harus tahu itu dulu. Nah, terus kalau ditanya lagi, gimana nih tipsnya? Yang pertama, ya berdaya. Gimana caranya Anda nih sehat secara jiwa, sehat secara raga. Kita udah sering banget melihat ya orang yang tidak sehat itu jangankan menolong orang lain, menolong dirinya sendiri pun nggak bisa. Jadi yang pertama adalah sehatkan dulu diri Anda, self love. Ya, banyak sekali orang yang mendahulukan orang lain dengan alasan, nanti aku dibilang egois, nanti aku dibilangnya nggak mikirin orang. No, yang pertama adalah self love dulu. Gimana kita berdaya? Itu tadi, cintai diri sendiri dulu. Ketika kita mencintai diri sendiri, kita nggak akan cari itu dari orang lain gitu loh. Ya, yang kedua, kita tahu tujuan hidup kita apa. Ketika kita tahu tujuan hidup kita apa, kita jadi punya motivasi, kita jadi benar-benar berdaya gitu loh. Walaupun kita jatuh, ingat lagi tujuannya. Oh oke. Ketika kita ingat tujuan kita, pasti motivasinya itu bangkit. Yang ketiga, ingat investasi terbaik. Apa sih investasi terbaik? Investasi terbaik itu adalah investasi untuk diri sendiri. Entah baca buku, entah bergaul dengan orang-orang yang jauh ilmunya dari kita, lebih sukses dari kita, lebih bahagia dari kita. Dan ya itu, ikut-ikut trending. Baik, investasi itu bisa banyak bentuk caranya ya. Dari kita mengikuti pelatihan, terus menggali ilmu pengetahuan, belajar, ikut seminar, dan banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk kemajuan Anda. Tapi juga tadi sempat dikatakan ya bahwa ketika kita dalam keadaan terdesak, terpuruk, bahkan kita tuh kayak amazed gitu dengan kemampuan kita. Kok kita bisa ya melewati ini? Jadi sesuatu yang melampaui ekspektasi ya Mbak ya? Betul. Apakah manusia harus terdesak dulu baru kayak gitu Mbak? Sepertinya begitu ya, karena kan ada bukunya juga tuh ya. Ilmu kepepet ya, tapi ini saya jadi inget ya, satu hari teman-teman saya tuh dikejar anjing. Saya nggak pernah berlatih berlari dan saya bukan pelari, saya punya asma juga gitu ya. Dikejar anjing, ya ampun, itu ternyata ya setelah selesai dikejar anjing, saya melompati sebuah got yang itu lebar banget, dan itu saya sampai gini amazed juga, itu saya lompatin seperti itu gitu ya. Artinya apa? Sebetulnya nggak dipungkiri bahwa kita punya potensi dari diri kita sendiri. So, nggak usah merasa terpuruk, boleh sedih, tapi jangan lama-lama. Jangan larut ya. Jangan larut. Tapi jangan sampai kita nunggu kepepet dulu baru kita menimbulkan potensi kita ya. Iya, betul. Betul, itu nggak enak banget, nunggu kepepet tuh nggak enak banget. Tapi kalau memang sudah kepepet, ya itu saatnya kita untuk bangkit. Karena kita punya kemampuan itu ya Mbak, seperti tadi yang disampaikan contoh kasusnya ya. Betul, jadi nggak usah ada trauma, nggak usah. Kenapa? Karena trauma itu sebetulnya hal-hal yang kita putar sendiri di otak, ya, nggak perlu. Kenapa? Karena pada saat kita kejadian itu kan mungkin kita belum punya ilmunya, mungkin kita belum punya pengalamannya, jadi nggak usah ada trauma lah. Dan Mbak Mutia juga, semua listeners yang bergabung bersama kita di podcast, menulis buku ya yang berkaitan dengan cerdas dan berdaya. Iya. Boleh sharing nggak sih Mbak, bukunya itu tentang apa Mbak? Buku ini saya khususkan buat perempuan-perempuan ya, karena saya juga perempuan, saya berbisnis, saya menaungi banyak ratusan bahkan ribuan orang yang berbisnis dengan saya. Sebetulnya perempuan itu kalau dikasih kesempatan itu bisa jauh lebih melesat dari pria ya. Kenapa? Karena secara emosional itu perempuan jauh lebih mudah empati, lebih mudah bergaul dibanding pria. Nah, jadi buku ini khusus buat mereka. Bagaimana sih kita bisa maju hidupnya? Kenapa? Karena ya kita udah punya potensi itu, maka cerdas dan berdayalah. Wah, luar biasa ya. Jadi nggak sabar ya untuk Anda semua untuk membaca buku yang ditulis oleh Mbak Mutia Rizky ya. Judulnya sama ya Mbak? Sama, cerdas dan berdaya. Oke Mbak Mutia, ini poin-poin yang ingin disampaikan kepada semua listener, silakan terkait dengan topik kita. Ya, oke. Smart listener, tidak ada satu orang pun yang bisa bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dan tidak cukup hanya dengan cantik dan ganteng saja untuk hidup senang sampai tua. So, terus berinvestasi diri sendiri, cerdas dan berdayalah. Ya, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Mutia. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat dan motivasi untuk kita semua untuk cerdas dan berdaya. Jangan lupa juga untuk baca bukunya Mbak Mutia ya dengan judul yang sama, Cerdas dan Berdaya. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya William Darmawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Smart FM. Smart
career. Make your future better.